Hai, kamu yang lagi dengerin ini, iya, kamu yang mungkin lagi ngerasa kayak udah kasih segalanya, tapi malah dianggap biasa aja. Atau kamu yang udah capek ngejelasin, tapi tetap aja nggak dipahami. Atau mungkin kamu yang baru aja ngerasain gimana rasanya pergi tanpa ngomong apa-apa. Dan tiba-tiba, mereka yang dulu cuek mulai panik. Ini bukan kebetulan, ini bukan drama. Ini cuma cara otak manusia bekerja. Dan hari ini kita bakal bahas kenapa kepergianmu justru bikin mereka sadar. Kenapa diammu lebih keras dari ribuan kata. Kenapa ketiadaanmu jadi hukuman paling dalam yang pernah mereka rasain. Dan tenang, ini bukan soal balas dendam. Ini soal kekuatan. Ini soal harga diri. Ini soal kamu akhirnya berhenti memohon untuk dilihat dan mulai membiarkan ketidakhadiranmu yang bicara. Kita mulai ya, santai aja, kayak lagi ngobrol di balkon malam-malam sambil minum teh. Yang pertama, kamu dianggap udara. Kamu selalu ada, selalu jawab, selalu datang, selalu sabar. Tapi lama-lama kamu jadi kayak background noise, kayak wallpaper, kayak udara, nggak kelihatan. Tapi kalau hilang, baru kerasa. Itu bukan karena kamu nggak berharga. Itu karena otak manusia emang gitu. Kalau sesuatu selalu ada, kita jadi kebal. Nggak ngerasa apa-apa. Jadi, saat kamu selalu ada, mereka nggak merasa beruntung. Mereka cuma merasa, ya udah, emang gitu. Dan itu yang bikin mereka seenaknya. Karena mereka nggak pernah takut kehilanganmu. Bayangin kayak listrik di rumah. Selama nyala nggak ada yang mikirin. Tapi begitu mati, baru deh semua panik. Loh kok gelap? Kapan nyala lagi? Nah, kamu listriknya. Dan selama kamu nyala mereka cuek. Tapi begitu kamu mati, baru deh mereka ngerasa rumahnya gelap. Dan itu bukan rindu biasa. Itu rasa kehilangan yang bikin sesak. Karena mereka baru sadar, kamu bukan udara. Kamu adalah oksigen. Dan tanpamu, mereka mulai kehabisan napas. 2. Mereka nggak nyangka kamu beneran pergi. Ini lucu sebenarnya. Mereka pikir kamu nggak akan pernah pergi. Mereka pikir kamu terlalu sayang, terlalu sabar, terlalu loyal buat ninggalin mereka. Mereka pikir kamu bakal selalu balik, selalu maafin, selalu nunggu. Tapi kamu nggak. Kamu pergi tanpa drama, tanpa teriak, tanpa ultimatum. Dan itu bikin mereka kaget. Bukan kaget biasa, tapi kaget yang bikin dunia mereka goyah. Kenapa? Karena otak manusia nggak suka kehilangan. Apalagi yang nggak bisa dikontrol. Namanya loss aversion. Kita lebih takut kehilangan daripada senang dapetin sesuatu. Jadi saat kamu pergi, otak mereka langsung panik. Loh, kok nggak ada? Loh, kok nggak balas? Loh, kok beneran hilang? Dan dari situlah mulai muncul rasa bersalah, penyesalan, ketakutan, dan yang paling dalam, ketakutan kalau kamu nggak akan pernah balik lagi. Awalnya mereka bakal bilang, dia cuma butuh jeda. Nanti juga balik. Tapi semakin lama kamu nggak muncul, semakin mereka ngerasa ini beneran. Dan itu yang bikin mereka mulai ngecek semua chat lama, ngestok story kamu, ngeinget-inget hal kecil yang dulu kamu lakuin buat mereka, yang dulu mereka anggap biasa aja. Karena selama kamu ada, mereka pikir kamu bakal selalu ada. Tapi begitu kamu pergi, mereka baru sadar, kamu bukan milik mereka, kamu adalah pilihan, dan mereka kehilangan pilihan itu. 3. Saat kamu pergi, mereka dipaksa lihat cermin. Ini bagian yang paling brutal, karena saat kamu ada, mereka bisa mengalihkan perhatian, bisa nyalahin kamu, bisa pura-pura nggak salah, bisa ngeles. Tapi saat kamu pergi,
mereka tinggal sendirian dengan pikiran mereka, dengan ingatan mereka, dengan semua hal yang mereka lakukan dan gak lakukan padamu. Dan disitulah cermin mulai bekerja. Cermin gak bisa bohong. Cermin gak bisa kabur. Cermin cuma memantulkan apa adanya. Awalnya mereka bakal nolak, bakal bilang, ah dia lebay, ah nanti juga balik. Tapi semakin lama kamu gak muncul, semakin keras cermin itu berbicara. Di malam-malam sepi, di jam-jam kosong, di saat mereka sendirian dan gak ada distraksi. Dan disitulah mereka mulai ngerasa, apa aku terlalu egois? Apa aku yang bikin dia pergi? Dan itu gak enak banget buat mereka. Karena mereka gak cuma kehilangan kamu. Mereka kehilangan kesempatan buat jadi versi diri mereka yang lebih baik. Versi yang layak buat kamu. Dan yang paling sakit adalah mereka sadar, mereka gak kehilangan kamu karena kamu pergi, tapi karena mereka gak pernah berusaha bikin kamu betah. 4. Kelangkaan bikin nilaimu naik drastis. Ini hukum dasar. Apa yang selalu ada, gak berharga. Apa yang susah didapetin, jadi rebutan. Kamu pernah lihat kan, orang yang dulu ngelepehin kamu tiba-tiba jadi rajin DM pas kamu udah move on. Atau yang dulu cuek, tiba-tiba mulai posting quote galau pas kamu udah bahagia tanpa mereka. Itu bukan kebetulan. Itu scarcity principle. Otak manusia otomatis nge-assign nilai tinggi ke sesuatu yang susah didapetin atau udah nggak bisa didapetin. Dan saat kamu pergi, kamu jadi langka. Kamu jadi limited edition. Kamu jadi sold out. Dan itu bikin mereka mulai ngeromantisasi semuanya. Dulu dia tuh selalu dengerin aku. Dulu dia tuh ngerti banget perasaanku. Padahal dulu, mereka nggak ngerasa apa-apa. Tapi sekarang, semua jadi terasa berharga. Dan lucunya mereka baru ngerasa itu pas kamu udah nggak bisa mereka pegang lagi. Kayak anak kecil yang baru ngerasa mainannya berharga, pas mainannya udah hilang. Jadi, biarin aja mereka ngerasa itu sekarang. Karena kamu udah naik level. Dan level kamu sekarang nggak lagi punya ruang buat mereka yang baru sadar pas udah kehilangan. 5. Pergi dengan diam, itu seni tertinggi. Ini bukan soal kabur, ini bukan soal ngambek, ini bukan soal cari perhatian, ini soal mastery, soal disiplin, soal kekuatan batin yang cuman dimiliki orang-orang yang benar-benar tahu harga dirinya. Siapapun bisa marah, siapapun bisa teriak, siapapun bisa ngejelasin panjang lebar kenapa mereka sakit hati. Tapi butuh kekuatan luar biasa untuk diam, untuk pergi, untuk nutup pintu pelan-pelan tanpa ngomong apa-apa. Karena kamu gak butuh mereka ngerti, kamu gak butuh mereka minta maaf, kamu cuma butuh damai. Dan percaya deh, cara paling efektif buat bikin seseorang ngerasa bersalah. Bukan dengan marah, bukan dengan nangis, tapi dengan gak ada. Karena saat kamu marah, mereka masih bisa lawan. Saat kamu nangis, mereka masih bisa peluk. Tapi saat kamu diam dan pergi, mereka gak bisa ngapa-ngapain. Dan itu yang paling bikin mereka panik. 6. Saat kamu pergi, mereka kehilangan kuasa. Selama kamu ada, mereka merasa punya kendali. Mereka bisa nyuruh-nyuruh. Mereka bisa bikin kamu nunggu. Mereka bisa bikin kamu ngejar-ngejar. Tapi begitu kamu pergi, tombol kontrol mereka mati. Mereka nggak bisa lagi nyulut emosi kamu karena kamu nggak bereaksi. Minta maaf dadakan karena kamu nggak baca. Muncul tiba-tiba karena kamu udah pindah nomor. Dan itu bikin mereka panik. Karena kekuasaan mereka cuma ada selama kamu masih mau main game mereka. Begitu kamu keluar dari game itu, gamenya berantakan. Dan kamu jadi pemain yang nggak bisa lagi mereka ajak main. Karena kamu udah ganti lapangan.
Kamu main di level yang lebih tinggi, tempat mereka nggak bisa jangkau. 7. Rindu mereka, bukan rindu biasa. Ini siksaan. Ini bukan rindu yang manis. Ini rindu yang bikin gelisah, yang bikin scroll-scroll mantan pas malam-malam, yang bikin ngestok sosmed kamu tiap jam. Kenapa? Karena otak mereka mulai deprivation fixation. Mereka kehilangan sesuatu yang dulu jadi bagian rutin hidup mereka. Dan otak mereka mulai obsesif. Setiap ingatan jadi lebih tajam. Setiap kesalahan jadi lebih menyakitkan. Setiap what if jadi lebih menghantui. Gimana kalau dia udah move on? Gimana kalau dia bahagia tanpa aku? Dan kamu diam aja. Nggak jawab, nggak klarifikasi, nggak kasih harapan. Dan itu justru yang paling menyiksa. Karena otak manusia paling takut sama ketidakpastian. Dan kamu jadi misteri terbesar dalam hidup mereka. Semakin lama kamu pergi, semakin berat beban itu. Karena kamu nggak cuman hilang dari mata mereka. Kamu hilang dari kebiasaan mereka, dari rutinitas mereka, dari zona nyaman mereka. Dan itu nggak bisa diganti sama siapapun. 8. Perkembanganmu jadi penyesalan terbesar mereka. Ini bagian paling indah. Karena sementara mereka sibuk ngeratapi kepergianmu, kamu sibuk naik level, kamu olahraga, kamu belajar skill baru, kamu fokus ke karier, kamu ketemu orang-orang baru yang menghargaimu, kamu jadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, lebih utuh. Dan mereka masih stuck di masa lalu, masih ngebandingin kamu sekarang sama kamu dulu. Dan itu bikin mereka ngerasa, dulu aku punya dia, tapi aku biarin dia pergi. Dulu aku punya kesempatan, tapi aku sia-siain. Dan yang paling sakit buat mereka, melihat kamu bahagia tanpa mereka. Melihat kamu berkembang tanpa mereka. Melihat kamu dicintai oleh orang yang lebih bisa menghargaimu. Dan mereka sadar, mereka nggak cuma kehilangan kamu. Mereka kehilangan hak buat jadi bagian dari versi terbaikmu. 9. Saat kamu beneran lepas, mereka jadi nggak berarti. Ini level tertinggi. Ini saat kamu beneran udah move on. Bukan cuma di luar, tapi di dalam. Kamu nggak lagi nunggu mereka minta maaf. Kamu nggak lagi ngecek sosmed mereka. Kamu nggak lagi ngerasa sakit pas lihat mereka sama orang baru. Karena kamu udah lepas, beneran lepas. Dan itu yang paling mereka takutin. Karena selama kamu masih care, mereka masih punya kuasa. Tapi begitu kamu beneran gak peduli, mereka jadi gak ada artinya. Dan detasemenmu, itu pilihan itu dalam aksi. Kamu gak lagi ngasih mereka hak buat ganggu kedamaianmu. Dan itu bikin mereka frustrasi. Karena mereka gak ngerti kenapa dia bisa santai banget. Kenapa dia kayak gak peduli. Dan jawabannya simpel. Karena kamu gak lagi butuh mereka buat bahagia. Dan itu hukuman paling dalam buat ego mereka. 10. Ketidakhadiranmu adalah titik akhir. Ini akhir cerita. Ini titik di mana mereka sadar kamu nggak akan balik. Nggak peduli seberapa banyak mereka minta maaf. Nggak peduli seberapa romantis mereka berubah. Nggak peduli seberapa lama mereka nunggu. Karena kamu udah pergi, beneran pergi. Dan itu final. Nggak bisa dibalikin. Nggak bisa dinegosiasikan. Nggak bisa diulang. Dan kamu nggak jadi pahit. Kamu nggak jadi dendam. Kamu nggak jadi kejam. Kamu cuman jadi damai. Di tempat yang nggak bisa mereka jangkau. Di level yang nggak bisa mereka capai. Di kehidupan yang nggak lagi ada ruang buat mereka. Dan itu yang paling menyakitkan buat mereka. Karena mereka sadar, kamu nggak cuma pergi.
Kamu jadi legenda di kepala mereka. Versi dirimu yang mereka sia-siakan jadi hantu yang nggak pernah pergi. Jadi, ingat ini, orang yang bertahan sering dilupakan. Orang yang pergi jadi nggak terlupakan. Kamu nggak perlu ngejelasin panjang lebar kenapa kamu sakit hati. Kamu nggak perlu nuntut mereka ngerti. Kamu nggak perlu balas dendam. Cukup pergi dengan diam, dengan tenang, dengan kepala tegak. Karena kehadiranmu dulu jadi kenyamanan mereka, tapi ketidakhadiranmu sekarang jadi hukuman mereka. Dan hukuman itu nggak perlu keras, nggak perlu ribut, nggak perlu drama, cukup sepi, cukup nggak ada, cukup kamu hidup bahagia tanpa mereka dan mereka tahu itu. Itu saja, itu cukup. Dan suatu hari nanti mereka bakal nginget kamu. Bukan karena kamu marah, bukan karena kamu nangis, bukan karena kamu ngejar-ngejar, tapi karena kamu pergi dan nggak pernah balik lagi. Dan disitulah mereka akhirnya ngerti. Nilaimu nggak perlu dibuktikan, cukup ditinggalin, dan mereka yang bakal ngebuktiin sendiri betapa berharganya kamu. Kalau kamu ngerasa ini relate, kalau kamu ngerasa ini ngena, kalau kamu ngerasa ini kayak ditulis khusus buat kamu, jangan lupa like video ini, biar algoritma ngerti kamu butuh konten kayak gini. Subscribe, karena kita bakal bahas lebih banyak hal kayak gini setiap minggu. Nyalain notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan tiap kali kita ngobrol santai kayak gini lagi. Komen di bawah, tulis. Mereka akan mengingatku dalam keheningan. Biar kamu sendiri ingat, kamu punya kekuatan ini. Dan ingat, kamu nggak sendirian, kamu nggak lemah, kamu nggak salah, kamu cuma akhirnya sadar. Dan itu awal dari segalanya. Terima kasih udah dengerin, sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap kuat, tetap tenang, tetap percaya diri. Karena yang pergi dengan diam adalah yang paling keras terdengar.